Halo guys, welcome to back my channel di channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy. Dan tentunya kita di sini akan membawakan tema dengan judul kuliah di PKN STAN. Oke, bagi teman-teman semua yang belum klik like dan juga subscribe channel YouTube ini, silahkan klik like dan juga subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima pemberitahuan dan juga notifikasi ketika kita mengupload video terbaru seperti itu guys. Dan di sini kita kehadiran narasumber kita yang bernama Mbak Esti. Beliau ini adalah lulusan dari PKN STAN, ya guys ya, yang sekarang sudah bekerja seperti itu. Kemudian kita di sini akan membahas terkait berbagai macam persoalan guys, baik itu kuliahnya ngapain aja, kemudian tips dan triknya masuk ke kuliah di PKN STAN itu gimana, kemudian ada aktivitas di sana kayak gimana, kehidupan di sana kayak gimana, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, langsung aja guys, check it out. Halo Mbak Esti. Ya, halo. Gimana nih kabarnya? Privasan. Alhamdulillah baik. Berarti ini udah kerja di mana Kak sekarang? Sekarang kerjanya di KPU Pratama Cirebon 1, di Cirebon. Oh, dulu di kuliahnya jurusan apa? Dulu di D1 Pajak. Oh, dulu berarti masuk di PKN STAN itu tahun berapa Kak? Aku masuk tahun 2017. Terus? Berarti lulusnya tahun? Lulus tahun 2018, karena D1 itu kan 1 tahun. Oh 2 iya, semester berarti doang. bisa ya. D1 tuh di sana berarti bisa ya Kak ya? Cuma 1 tahun doang Iya, gitu? Oh iya iya, bisa. jadi kan di sini tuh kemarin saya di DM sama teman-teman terkait mau, Kak request dong buatin ini apa namanya, kuliah di PKN STAN tuh ngapain aja. Nah kebetulan kan kita ada kenalan nih yang bernama Mbak Esti juga. Ternyata pas banget, beliau ini adalah apa namanya sekarang udah kerja di Cirebon dan juga kemarin juga udah lulusan dari PKN STAN juga. Nah kalau dari Mbak Esti sendiri itu kenapa sih dulu kok milihnya di PKN STAN? Padahal kan ya namanya kuliah tuh ada di macam-macam, ada di UGM, ada di Undip, ada di UNES dan lain-lain. Kenapa kok milihnya di PKN STAN kayak gitu? Oh ya, jadi sedikit cerita aja ya teman-teman ya. Dulu aku tuh pernah setahun di UGM. Nah, dulu pernah daftar STAN, terus gagal kan. Jadi 1 tahun itu di UGM, terus tahun berikutnya nyoba lagi di daftar STAN. Kenapa pilih STAN? Karena dilihat dari prospeknya tuh menjanjikan kerjanya kan habis lulus langsung dapat kerja. Nah itu yang bikin aku tertarik untuk masuk STAN gitu. Berarti kalau masuk STAN itu langsung jadi CPNS atau PNS atau gimana, Kak? Jadi kalau pada di tahun aku dulu tuh sebelum masuk STAN tuh udah ada tes SKD gitu, udah tes CPNS. Nah, jadi kalau nanti lulus itu udah langsung CPNS. Nggak langsung sih, maksudnya nanti ada pemberkasan dan lain-lain. Nah itu, tapi udah nggak ujian lagi, udah nggak ujian CPNS. Nah itu nanti langsung CPNS. Oh iya Tuh, ya, itu pantas nunggu banget kemarin tahun kan. baru CPNS. Teman saya itu waktu angkatan saya kan kebetulan juga di Undip juga, tapi kan banyak teman-teman yang kemarin tuh pernah daftar ini tahun pertama di Undip, mereka tuh daftar di apa namanya PKN STAN juga. Ternyata saya tuh bingung, kenapa sih kok mereka pada daftar di sana? Ternyata untuk prospek kerja ke depannya tuh menjanjikan sekali ya Kak ya. Soalnya kan kalau misalnya kita udah lulus nih kuliah, kemudian kita daftar PNS, otomatis kan harus melewati berbagai macam seleksi, kemudian berbagai macam apa namanya, kita harus melewati dari tahap-tahap yang sangat banyak sekali ya kan. Kemudian kan persaingannya juga untuk lolos itu sangat sedikit ya Kak ya. Berarti mereka mungkin kenapa di PKM STAN itu favorit ya karena emang mereka ibaratnya udah lihat prospek kedepannya kayak gimana, udah langsung jadi PNS gitu kan ya Kak. Iya, betul. Ya kalau buat aku sih kayak gitu sih motivasi Iya. aku. Emangnya kalau PKN STAN itu di mana Kak daerahnya? Alamatnya gitu? Di Bintaro, Jalan Bintaro Utama, Sektor 5, Bintaro, Tangerang Selatan. Oh iya iya iya. Kalau Kak Esti sendiri ini asalnya dari mana Kak? Dari Temanggung, Oh dari tetangga kamu Temanggung. kan? Oh iya ya. Berarti ini apa namanya di sana kos ya Kak ya? Iya, ngekos dong. Oh iya iya iya. Kalau di sana itu kan kuliah tuh ada macam-macam jurusan. Nah itu di jurusan PKN STAN itu ada apa aja Kak? Bisa dijelasin sama apa namanya biar nanti teman-teman juga paham kayak gitu. Ada 4 jurusan. Jurusan akuntansi,
Kalau di akuntansi itu ada prodi D4 akuntansi sama D3. Terus jurusan pajak, ada D3 pajak, D3 penilai, dan D1 pajak. Terus ada jurusan BC, Bea Cukai, ada prodinya D1 sama D3. Sama jurusan manajemen keuangan. Itu ada kebendaharaan sama manajemen aset, D3 kebendaraan, D1 kebendaraan, sama D3 manajemen aset. Oh gitu, berarti banyak banget ya Kak, Cuma nggak ada cuma 4. satu jurusan gitu. Gimana? Iya, ada 4. Ada akuntansi, pajak, manajemen keuangan, sama yang satu tadi apa? Bea Cukai. Oh, bea cukai juga. Itu kan kuliahnya macam-macam ya, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Kenapa kok dari KST sendiri ini memilihnya kok 1 tahun, nggak yang 3 tahun atau gimana gitu? Dulu sih pas daftar kan ada prioritas ya D1 sampai D3. Nah, aku milihnya prioritas pertama D1 karena yang pertama sih udah kayak pesimis gitu loh. Tapi pengen masuk STAN, jadi ya udah Oh milih gitu. D1 aja. Terus di sisi lain karena kuliahnya cuma setahun kan, jadi nggak pusing berlama-lama gitu. Oh. Dulu kan sebelum masuk di PKN STAN ini pernah didaftar di mana UGM tadi ya, jurusan hukum ya Kak ya? Itu berarti setelah Oh, dari UGM terus baru resign baru masuk ke PKN STAN gitu atau gimana? iya, dulu di UGM jurusan manajemen kebijakan publik. Sebelum lulus sih, belum resign juga. Jadi aku dulu masih sempat tes UAS di UGM, tapi nyambi belajar PKN STAN dan nyambi tes-tes gitu masih. Jadi kayak double gitu. Dulu pernah ngalamin minggu tenang. Minggu tenang tuh adalah masa sebelum ujian semester di UGM. Nah, minggu tenangku itu aku buat belajar PKN STAN. Nah, jadi pas kebetulan banget tuh pas ujian semester sama ujian STAN gitu. Jadi aku nggak resign sih. Oh iya iya iya. Berarti kita sambil kuliah sambil kita belajar juga terkait dari PKN STAN juga ya Kak ya berarti. Iya. Nah, kalau ini kan dari KST itu jurusannya pajak ya. Kalau di pajak itu kuliahnya ngapain aja Kak? Di pajak kuliahnya ya Kayak apa namanya? Pelajarannya yang kita pelajari itu apa aja matkulnya kayak gitu. yang banyak sih tentang pajak ya. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, terus ketentuan umum perpajakan, pengantar hukum pajak, pengantar ilmu hukum, hukum keuangan negara, dan macam-macam. Pokoknya yang tentang pajak gitu. Sama ada juga yang matkul umum, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu komputer, akuntansi, pengantar akuntansi, terus etika profesi dan anti korupsi, agama, begitu. Kalau sekarang berarti kerjanya di satu bidang atau gimana Kak? Kan ada tadi macam-macam kayak pajak penghasilan, kemudian pajak negara dan lain. Berarti sekarang kerjanya di bagian apa? Aku kan udah 2,5 tahun ya kerja. Hmm? Awalnya sih aku di bagian surat masuk, surat keluar gitu. Oh iya, Terus terus? ya jadi ya kerja sama kuliah tuh ya beda banget sih. Kalau kerja kan nggak tentu apa ya spesifik banget gitu kan. Hmm. Ya nggak pakai ilmu pajak banget pas waktu awal-awal kalau misalkan di bagian aku yang yang ngurusin surat masuk dan surat keluar. Terus sekarang aku di bagian TPT, jadi yang nerima surat permohonan dari wajib pajak. Berarti masih seputar kayak administrasinya gitu ya Kak ya? Iya, cuman kalau sekarang makai ilmu pajak, makai Oh ilmu gitu. pajak. Tapi untuk sekarang berarti kerjanya masih WFH Kak atau ke kantor gitu? Sekarang sih 60% yang masuk di kantor, jadi dalam 1 minggu itu 2 kali WFH. Oh gitu. Berarti nanti dibagi-bagi gitu ya, digilir gitu WFH-nya. Iya. Kalau dulu kan, kalau ini Kak di kuliah di UGM kan pernah nih, ada yang misalnya kita mau milih bidang A, misalnya kuliah jadi jurusan A itu harus sosum. Terus kemudian ada yang misalnya jurusan B harus pakai saintek. Nah,
Kalau di PKN STAN itu sebenarnya masuk nggak sih? Ataukah kita harus Saintek buat jurusan ini, Sosum buat jurusan ini, ataukah itu umum nggak? Oh, enggak sih. Kalau di STAN semua bisa masuk. SMA, SMK, Sosum, Saintek, semuanya bisa. Asalkan lolos ujian masuk. Kalau biasanya nih Kak, lulusan kerja dari PKN STAN itu ditempatkan di mana aja Kak? Ataukah kita bisa milih sendiri, ataukah nanti dari PKN STAN-nya sendiri yang memberikan kita kesempatan, ataukah nanti emang udah dipilih dari sananya kayak gitu? Kalau itu kita di apa ya? Ada penempatan ya. Jadi yang Hmm. nempatin kita itu dari pihak pusatnya. Tapi kita punya dikasih pilihan prioritas gitu. Kita ngelis 5 prioritas kita. Dari kelima-limanya itu harus beda provinsi. Terus misalkan yang nentuin kan dari pusat. Cuman kita nulis opsinya aja. Dan banyak juga yang penempatannya tuh nggak sesuai sama opsi yang kita tulis. Itu Jadi biasanya ya kalau harus nggak banyak sesuai iklan. itu kenapa Kak? Apakah emang kualifikasinya kita nggak masuk, ataukah itu sebenarnya emang apa namanya ada misalnya kita nilai berapa sampai berapa nanti bakal ditempatkan di mana atau kayak gimana tuh? Eh, nggak tahu sih ya berdasarkan apa, cuman yang pasti yang jadi pertimbangan banget itu nilai IPK gitu. Ya nggak tahu juga sih berdasarkan apa, berdasarkan rezeki kali ya. Oh iya bisa jadi itu bisa Iya. rezeki juga. Nah misalnya gini, saya tuh pernah dengar ya cerita yang namanya kalau misalnya kita kuliah nih katakan 2 semester di sana, terus misalnya semester pertama nilai kita udah bagus nih tinggi banget, kemudian di semester berikutnya ternyata kita nilainya turun. Nah itu apakah ada apa nih konsekuensinya ataukah enggak Kak? Itu soalnya kan pernah diceritain sama teman, katanya mereka bisa aja yang namanya di DO atau apa namanya ya sejenisnya kayak gitu Kak. Bener nggak sih kalau kayak gitu? Kalau untuk nilai turun sih nggak di DO. Cuman kalau nilainya ada yang D atau ada yang C berapa matkul itu baru di DO. Oh gitu. Berarti tetap Seingatku loh ada ya. batas ini ya, minimalnya. Misalnya nggak boleh nilai C atau nggak nilai apa kayak gitu ya. Berarti harus tetap ada minimalnya kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita mentok-mentoknya nih, umpamanya kita dapat D gitu, berarti kita gimana Kak? Apakah kita boleh lanjut ataukah nanti bisa diulang? Kayaknya kalau dapat D itu langsung di DO, nggak bisa ngulang. Berarti masih ditoleransi kayak misalnya kayak C gitu masih bisa ditoleransi. Tergantung matkulnya sih. Kalau matkul apa namanya? Matkul wajib nggak boleh C. Oh gitu. Ya. Nah sekarang nih Kak, apa namanya? Kalau di sana itu kan di Jakarta ya, di Tangerang ya tadi. Nah, di Tangerang tuh kalau kehidupannya kuliah di sana tuh kayak gimana sih, Kak? Apakah kita nanti kosnya murah, kemudian makannya murah, ataukah emang mahal semua? Kemudian juga kayak transportasinya gampang nggak sih dari kos itu ke kuliahnya kayak gitu, Kak? Oh, ya kalau kehidupan di stan, kalau misalkan kos gitu ya, Mhm. itu tergantung kosannya sih. Ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kalau dibandingin sama Cirebon, ya relatif mahalan di sana. Apalagi dibandingkan sama Semarang ya, itu mahalan di sana. Mahalan di apa? Di 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 Tangerang stan. tuh. Terus apalagi ya tadi ya? Tadi ini kayak menu-menu makanannya gitu murah nggak kalau di sana Oh, ataukah juga mahal? mahal juga sih. Tapi kalau mau yang murah ya ada. Oh gitu Ya ya. paling ya 10.000 lah paling murah. Paling Oh murah. gitu. Kalau masalah ini transportasinya gimana, Kak? Jauh nggak kalau dari kos ke ini PKN-nya? Hmm, aku dulu sih kebanyakan mahasiswa sih jalan jalan kaki Berarti karena deket ya? Masih di samping-sampingnya gitu? iya di samping-sampingnya. Oh ya kalau di sana tuh kayak apa ya namanya? Kalau mahasiswa
semester 1, 2 kan nggak boleh pakai kendaraan, nggak boleh bawa motor masuk. Jadi ya banyakannya jalan kaki. Terus kalau ujian tuh apa namanya? Jalanannya tuh macet orang. Bukan macet Oh gitu, kendaraan, tapi macet gimana? orang. Ya, kan Orang banyak jalan banget kaki ya. semua. Iya, orang jalan kaki semua. Oh, mungkin biar ini ya nggak ganggu yang sedang ujian atau gimana gitu ya. Hmm, nggak tahu sih. Terus apa Iya, ya? iya, iya, Oh iya. ya, aku kan di angkatanku tuh kan banyak kan di satunya, terus udah di Jakarta semua kan, udah di Bintaro semua kan ininya mahasiswanya. Mahasiswa di satu pajak itu 2.500-an. Nah, karena banyak banget mahasiswanya pas angkatan aku, nggak cuma di satu pajak doang kan, banyak prodi dan jurusan. Nah itu kuliahnya tuh jadi penuh banget dari jam 7:30 sampai jam 9:30. Oh gitu, ya, ya, ya. Iya, Mungkin karena itu juga ya alasannya nggak boleh pakai motor kayak gitu. iya, karena banyaknya mahasiswa, parkirannya nggak muat. Oh gitu. Sekarang gini Kak, dulu itu waktu Kak Esti masuk ke PKN STAN, itu prosesnya gimana sih? Tahap-tahapan seleksinya tuh gimana gitu loh, biar dari teman-teman semua itu bisa tahu, oh ternyata saya harus mempersiapkan ini buat bisa bakal ke depannya kayak gitu Kak. Apa aja yang harus dipersiapin kayak gitu? Eh, kalau dulu sih, kalau dulu sih yang pertama tuh tes TPA TBI, Mm-mm. Apa itu Kak? yang potensi akademik, tes Oke. potensi akademik sama itu yang bahasa Terus Inggris itu kan. Setelah lolos kita tes eh, kebugaran fisik, apa tuh? kebugaran Lari-lari fisik gitu? dan jasmani. Ya, yang Kayak olahraga lari berarti ya? sama tes mata, tes kenapa? Kayak olahraga gitu berarti? Ya tes kesehatan. Iya, Oh yang iya iya. olahraga. Terus Terus habis habis itu? itu kalau kalau lolos tes SKD yang sama kayak tes CPNS itu Terus habis itu? udah pengumuman. Oh, berarti tahapnya ada 3 ya, Kak ya? Ada TPA, kemudian Iya. ada kayak tes kebugaran jasmani gitu, terus ada TKD gitu. Iya, itu kalau dulu. Kalau sekarang dengar-dengar sih masuknya itu pakai UTBK, terus nggak tahu tes selanjutnya gimana. Oh, gitu. Kurang Ada tahu. ini nggak sih, Kak? Syarat kita, apa namanya, pakai kayak skor TOEFL gitu, ada nggak sih? Kalau dulu Nggak ada. nggak ada ya berarti. Nggak ada. Kalau Soalnya dulu tiap nih, Kak, tahun juga gimana? gimana tadi? Soalnya tiap tahun itu beda-beda juga sih ininya apa tahapannya. Oh iya ya. Mungkin lebih apa namanya lebih maju sekarang gitu ya. Soalnya kan emang udah semakin perkembangan zaman kan juga sudah lebih apa namanya modern juga kan ya. Iya, betul. Kalau ini mungkin Kak Esti mau ngasih tips dan juga trik buat teman-teman semua yang besok itu pengen daftar ke STAN biar lolos tuh kayak gimana? Kalau dikasih tips dan triknya Kak. Tips dan triknya yang penting berdoa dan berusaha. Itu aja sih. Berusahanya gimana nih? Apakah kita harus begadang ataukah kita harus main terus atau gimana? Ya enggak lah, ya belajar lah. Belajar yang sungguh-sungguh, yang rajin, yang penuh tekad, semangat, daya juang. Ya. Yang penting Minta jangan restu lupa sama sama orang minta tua. ini ya, restu orang tua ya kan yang paling utama. Nah, ini kan KST kan dari Temanggung ya, Jawa Tengah. Itu ke PKS tadi Bintaro itu kan jauh ya, Kak ya. Itu hikmahnya Kakak jauh dari orang tua itu apa sih? Jauh dari keluarga itu misalnya apa namanya? Kita bisa lebih mandiri ataukah gimana gitu, Kak? Iya, yang pasti kalau kita jauh dari orang tua ya kita bisa lebih mandiri, mengatur keuangannya sendiri. Kita mau berhemat, kita mau boros itu kan kembali lagi sama kita, lebih bertanggung jawab lah. Oh, gitu. Kuliah di PKS TAN dulu jurusan pajak 1 tahun ya. Berarti tentunya ada ini dong pengalaman kayak pengalaman sedih, pengalaman lucu, pengalaman senang gitu, Kak. Mungkin bisa diceritain sama teman-teman semua. Pengalamannya apa ya? Um, oh, kalau di stan tuh dulu tuh banyak ini ada yang tentir-tentir gitu. Jadi Apa tuh kalau Tatir?
Apa? Tentir tuh kayak dari teman ke teman ngasih apa ya? Surprise Tutor. itu. Jadi tutor. Apa? Bukan Saya kira door tutor. prize. Kayak ngajarin teman yang lain. Terus? Nah, dulu tuh kan karena ya takut itu loh yang kayak ada DO gitu loh kalau yang nilainya kurang kan. Terus? Jadi banyak yang ada intentir. Kalau misalkan penjelasan dosen itu kurang, kita ikut tentir gitu-gitu. Tapi itu Tentir wajib itu ya? ya kayak relawan. Hah? Wajib diikutin? Enggak wajib. Malah ada yang jadi relawan ya, ada yang jadi tutornya. Berarti gratis? Itu nggak dibayar. Iya, gratis. Wah, mantap banget ya. Berarti emang solid banget ya, Kak ya? Teman Teman-teman di sendiri sana itu? gitu. Ya nggak teman sendiri sih, kakak kating. Oh, Ya, Kati. Pengalaman lucunya apa, Kak nih? pengalaman lucunya Mungkin apa waktu ya? ospek atau apa gitu? Oh, astaga. Atau pernah mungkin dijalin sama dosennya atau temennya kayak gitu, Kak? Enggak sih, cuman dulu tuh kalau telat masuk itu ada yang nggak boleh masuk, misalnya telat 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 masuk kelas tuh malah nggak boleh ikutan kelas gitu-gitu. Nah dulu tuh aku pernah hampir aja telat karena bangunnya kesiangan. Begitu sih, apa ya, nggak lucu sih. Tapi Biasa sedih ya aja. kan? Kalau dulu waktu ospeknya ngapain aja, Kak? Kalau kuliah biasanya kan kayak apa namanya, kayak ada ormet, kayak orientasi medan, terus kayak misalnya ada kita kenalan sama teman-teman kita, terus ada kayak bagi-bagi door prize, ada kita apa namanya dibully dan sebagainya kalau di kuliah. Nah kalau di stan apakah ospeknya dulu? Ya hampir sama sih kayak di univ-univ lain. Bukan dibully sih waktu itu tuh. Ya, tapi ada yang bagian yang galak-galak gitu kan. Terus Iya, di stan juga ada kayak gitu. kalau di sana tuh ini Kak, teman-teman tuh kalau kuliah biasanya bilang apa namanya takut sama dosen killer, dosen killer. Sebenarnya kalau dosen killer tuh ada nggak sih? Hmm, Kalau di sana lo kalau ya, ada nggak? Kalau menurut dari Kak Esti sendiri? menurut aku nggak ada sih dosen killer. Cuman ada dosen yang ketat banget. Kalau ngasih nilai itu benar-benar yang nggak murah gitu loh. Oh Itu gitu. Berarti ada. sesuai dengan perjuangan kita ya berarti ya. Iya. Kalau jam kuliahnya jam berapa sampai jam berapa Kak? Kalau biasanya kan kalau saya nih di Undip itu biasanya jam 4:30, paling nanti mentok-mentoknya sampai jam 4:30 kayak gitu. Mungkin nanti malamnya kita praktikum. Kalau di KST gimana? Dari jam 7:30 sampai jam 9:30. Cuman kan kadang ada yang siangnya itu nggak ada matkul, nggak ada jam kuliah gitu kan. Ya, tapi dari jam 7:30 sampai 9:30. 9:30 tuh masih banyak kelas Oh, yang berarti masih malam aktif. juga kelas juga Kak? Iya, Tapi berarti itu nggak full ya, antara jam 7:30 tadi sampai setengah 10 malam tuh nggak full, berarti ada jedanya iya. berapa kayak gitu. Kalau misalnya nih kita di kuliah, misalnya lapar atau gimana, kita harus keluar dari gedung itu apa nggak sih Kak? Ataukah di dalam tuh ada kantin kayak gitu? Ada kantinnya. Cuman ya beda gedung, Oh gitu. tapi ada kantinnya. Kalau Kak Esti ini berarti tadi udah kerja berapa lama Kak? 2,5 tahun. Mungkin pernah dapat pengalaman yang mungkin apa ya? Mungkin bisa di-share ke teman-teman semua, mungkin pengalamannya waktu mungkin awal-awal masuk di kerja tuh kayak gimana, kemudian cara adaptasinya kayak gimana, kayak gitu Kak. Wah, yang gimana ya? Pasti kan Ya kalau kita habis awalnya tuh kuliah, bingung. pas Ya, habis kuliah kita lulus nih, kita ditempatin di sini tiba-tiba kita kan udah belum ibaratnya apa ya, baru belum kenal sama orang-orangnya, terus kita harus beradaptasi, dituntut harus ini itu, belum lagi tekanan sama bosnya, sama atasannya, nih kayak gitu. Mungkin pernah dapat kayak gitu gak Kak? ya jadi awal-awal kan yang di Cirebon 1 angkatanku itu ada 5 orang.
kita sama-sama nggak kenal satu sama lain. Ya awalnya kan canggung kan, cuman Terus semakin kesini ya semakin kenal. Terus pas masuk tuh kan kita di bagian yang beda-beda, langsung ditempatkan di seksi yang berbeda-beda. Terus kalau aku sendiri di seksi aku, ya bingung mau kerja tuh kayak gimana sih gitu kan. Ya terus ya tanya-tanya aja sih awalnya, banyak nanya disuruh ngapain Kak atau Bu, kan banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu, ditanya kalau ada yang bisa dibantu, kan kita belum dikasih yang bagian ini kamu gitu kan, belum kan, baru pengenalan. berarti kayak Ya magang nggak sih awal-awal kayak gitu, Kak? gimana? Kayak magang nggak sih kalau kayak gitu berarti? Apa langsung kerja? Iya, iya. Iya, jadi bulan Februari itu kita OJT namanya, magang kan. Magangnya itu tiga bulanan lah Berarti tetap ada tuh. magang dulu buat kayak persiapan kerja gitu, Kak ya. Berarti habis magang selesai baru kita ditempatin ke tempat-tempat yang kita tadi ya. Iya, nah kebetulan tempat magang sama tempat penempatan tuh sama. Oh, sama. Ya, dulu magangnya juga di KPP Cirebon. Berarti KST ini langsung dari PKN Star langsung di Cirebon 1. Di Cirebon mana tadi? 1 atau 2? Ya, Cirebon 1. Berarti langsung di Cirebon 1. Belum pindah kemana-mana gitu. Iya. Kalau misalnya kita mau pindah gitu boleh nggak sih, Kak, sebenarnya? Ya boleh aja. Tapi nggak segampang itu juga. Maksudnya kok Karena nggak kan gampang gimana tuh? yang mengatur mutasi pegawai gitu kan dari pusat. Kalau Terus? misalkan kita mengajukan mau pindah, itu harus ada alasan yang kuat, kayak misalkan merawat ibu yang sakit atau ikut suami baru bisa pindah. Tapi kalau nggak ada permohonan ya kita harus manut sama pusat. Mau Oh kita gitu. mau dipindahin di mana, kita harus siap. Kalau misalnya kita mau ngajuin pindah nih, ada batas minimal nggak? Misalnya kita harus di Cirebon itu harus bekerja misalnya 5 tahun baru kita boleh pindah kayak gitu. Ada nggak? Kurang tahu sih ya, cuman ada yang sampai yang aku kenal itu orangnya tuh udah 5 tahun di Cirebon baru bisa pindah. Tapi pindah ke daerah kita atau pindah ke provinsi lain? Waktu itu teman aku tuh pindah ke Temanggung karena alasannya ibunya sakit, Oh gitu. dan emang sakit sih. Hmm. Kalau ini perbedaan kehidupan di Cirebon dan juga Tangerang tuh apa, Kak? Kalau menurut Dakasi sendiri, Perbedaannya ya apakah adaptasinya sulit ataukah terlalu ramai atau gimana, Kak? di Tangerang terlalu ramai ya, terlalu lebih ramai, lebih padat gitu. Di Cirebon kan semakin dekat sama tempat aku ya, Ya, terus jaraknya itu setengahnya, Cirebon itu setengahnya ke Tangerang. Tangerang kan. Iya, jadi semakin ke sini banyak orang-orang Jawa, jadi aku lebih nyaman aja sih. Oh gitu. Ya, ya. Iya, soalnya emang asalnya emang dari orang Jawa ya, Kak ya. Jadi kan kalau kita Iya, bertemu sama orang Jawa kan lebih lebih cepat akrab kayak gitu ibaratnya. iya benar 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 benar. Emang kalau magang itu dari sananya ada batas minimal nggak sih? Misalnya harus berapa bulan ataukah gimana kayak gitu? Ditentuin semuanya sama sih, waktu aku 3 bulan. Oh, 3 bulan. Dari teman-teman juga misalnya ini Kak Asti kan D1 toh. Kalau yang D3 juga ada magang juga nggak, Kak? Iya ada juga. Hmm. Sampai apa berarti maksimal? D4 kalau di sana kuliahnya. Di sana ada prodi D4. Oh, berarti paling tinggi D4 ya habis itu. Iya. Nah, sekarang nih kalau misalnya kita kuliah di jurusan PKN STAN, nah itu masalah kalau kita udah kerja nanti gajinya gimana, Kak? Ataukah nanti mengikuti UMR situ, ataukah nanti mengikuti kayak PNS-PNS gitu? Kayak gimana tuh? eh Ya ikut PNS pada umumnya sih. Oh gitu.
Iya, tergantung golongan sama masa kerjanya. Emang golongannya tuh ada berapa macam? Ada golongan berapa aja? Ada golongan 2, golongan 1, 2, 3, 4. Oh, berarti banyak banget golongannya. Itu beda-beda pasti Iya, gajinya. iya. Hmm. Kalau D1 itu kan di stand paling rendah D1 kan. D1 itu golongannya 2A. D1 2A Nanti terus. kalau kalau D3 golongannya 2C. Oh, oh berarti sesuai dengan ini ya. Apa lama kita kuliahnya misalnya 1 tahun masuk ke golongan ini, berapa tahun masuk ke golongan ini. Tapi ada Iya. kemungkinan nggak sih kalau kita misalnya udah kerja 1 tahun, 2 tahun itu bakalan naik golongan gitu? Kalau misalkan udah 4 tahun, Mhm. naik misalkan dari 2A ke 2B. Oh, berarti durasinya berapa? 4 tahun? Ya, 4 tahun. Oh, itu emang ditetapkan dari sananya 4 tahun gitu. Iya. Iya, aturan sendiri. Ya, Misalnya sama kalau, kayak PNS pada umumnya. oh gitu. Kalau dulu waktu kerjanya dari KST ini kan kayak ngurus administrasi kayak gitu. Pernah nggak sih kayak misalnya ngalamin kendala, misalnya kok apa namanya, mungkin bingung sama yang ngolah namanya apa namanya pengurutannya dari administrasinya, kemudian cara ngatasinnya keluar masuk suratnya tuh kayak gimana? Mungkin pernah mengalami kebingungan atau mungkin kendala-kendala apa gitu di administrasi Kak? Ya, awal-awal pasti bingung ya. Tapi kan kita nanya ke senior. Jadi dibantuin sama senior. Dan alhamdulillah kalau kerja di KPP tuh saling bantu gitu. Kalau misalkan nggak tahu ya tanya. Tuh. Dan banyak yang ngebantu sih. Kayak harus diselesai bareng-bareng. Bukan Bedanya yang kayak nyari, apa? gimana? Tadi Bukan yang kayak bedanya nyari sendiri-sendiri gitu, enggak. Kerjanya saling membantu. kolaborasi gitu ya berarti ya. Nah, bedanya kuliah sama kerja itu apa Kak? Menurut Kak Esti? Kan udah pernah nih ngerasain kuliah di PKN STAN, terus langsung masuk dunia kerja. Itu kayak gimana bedanya? Apakah kalau kuliah itu Kalau cuma teori aja, kerja kayak gimana kayak gitu? iya, kalau kuliah kan emang teori ya. Hmm? Teori, kalau kerja ya praktek. Ya beda lah teori sama praktek. Maksudnya bedanya tuh pas kuliah kita mempelajari teori, teori, teori. Kadang bingung pas prakteknya. Pas kerja kan eh, nggak melulu tentang teori kan, Oh, tapi interaksi sama orang lain, oh gitu. eh, cara mengaplikasikannya tuh gimana gitu. Berarti sama ini Jadi didukung sama apa namanya? Kayak kepekaan kita, attitude kita dan lain-lain kayak gitu ya. heeh, Kalau di kerja heeh, ya. dan lebih ke kalau kerja tuh yang penting tuh kayak minta saran atasan tuh minta saran atasan sama banyak-banyak nyari info, nyari pengalaman sama senior sih. Oh Lebih gitu. banyak-banyak tanya ke senior. Iya, iya, iya. Oke sih mungkin untuk perbincangan malam ini cukup sih Kak Estika, soalnya udah apa namanya, kita udah ngobrol-ngobrol berapa lama juga tadi, udah hampir 30 menit, 40-an menit lah. Jadi mungkin dari Ya. teman-teman semua ya yang sekiranya pengen ditanyain nanti bisa banget di follow di Instagramnya dari narasumber kita di @estiko. Nanti untuk apa namanya Instagramnya juga akan kita cantumkan di kolom deskripsi gitu teman-teman ya. Oh Oke iya, teman-teman aku semua mau terima ini. kasih. Bagaimana? Aku mau ini disclaimer dulu ya. Ya. Itu kan yang tadi itu kan pendapat dari aku. Kalau misalkan ada salah-salah, mohon maaf. Dan Oh. kalau misalkan ada beda pendapat, ya silahkan Oke, aja, nggak siap, apa-apa. siap, siap. Ya, di sini kan kita cuma sharing-sharing aja mungkin kan. Ya, Soalnya kan betul-betul. pendapat dari orang satu sama orang lain itu beda-beda banget. Oke ya gitu ya teman-teman semua. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan juga subscribe di channel YouTube Privasan AKA. See you the next video. Bye-bye. Mantap guys. Aku tahu ingin